Nihongo benkyou shimashou. Ayo belajar bahasa Jepang. Jadi saya di sini Intan Sensei akan mengajarkan kalian materi-materi bahasa Jepang yang sebenarnya itu simple dan gampang banget. Hanya saja mungkin kalian baru mengenal bahasa Jepang, jadi terasa sedikit susah. Oke. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu artinya selamat pagi. Oke, jadi materi kita hari ini yaitu tentang aisatsu. Aisatsu yang berarti salam. Oke, salam di sini bisa berupa selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat tidur. Bisa juga ucapan terima kasih, maaf, dan lain-lain sebenarnya. Jadi di materi awal ini kita akan belajar beberapa salam atau ungkapan yang paling sering digunakan. Oke. Yang pertama, jadi di sini ada atarashi kotoba. Atarashi kotoba yang berarti kosakata baru. Oke. Sebelumnya saya minta kalian juga untuk mencatat beberapa kosakata-kosakata yang sudah diberikan di materi ini. Kemudian kalian salin di buku tulis kalian, baik berupa huruf Jepangnya maupun artiannya. Jadi kalian punya catatan tersendiri apa saja sih yang dipelajari hari ini, seperti itu. Oke, yang pertama ada ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu yang berarti selamat pagi. Oke, selamat pagi. Jadi di sini ohayo gozaimasu menggunakan huruf hiragana. Ini huruf hiragana. Kalian bisa cek melalui tabel hiragana katakana yang sudah saya kirimkan sebelumnya. Jadi kalian usahakan kalian aktif gitu. Aktif untuk mencari tahu bagaimana sih tulisan ohayo gozaimasu dalam bahasa Jepang. Nah, seperti ini tulisannya. Oke, next. Konnichiwa. Konnichiwa yang berarti selamat siang. Selamat siang. Jadi, konnichiwa ini bisa dipakai sampai matahari terbenam. Oke, jadi konnichiwa ini bisa dipakai dari jam 12 siang, dari jam 1 siang sampai jam 6 sore. Itu konnichiwa bisa dipakai. Jadi konnichiwa artinya selamat siang. Ini tulisan Jepangnya. Huruf hiragana. Next, ada konbanwa. Konbanwa. Oke, kalian dengarkan bagaimana pengucapan dalam kosakata ini ya. Jadi tulisannya konbanwa tapi bacanya konbanwa. Konbanwa yang artinya selamat malam. Selamat malam di sini diartikan menyapa ya. Jadi menyapa seseorang ketika malam hari. Jadi malam hari kalau ketemu orang, ketemu teman, ketemu siapapun, misalnya mau nyapa dalam bahasa Jepang, kalian bisa bilang konbanwa. Oke, konbanwa. Kemudian ada oyasumi nasai. Oyasumi nasai yang artinya selamat istirahat atau selamat tidur. Jadi oyasumi nasai ini digunakan untuk mengucapkan selamat tidur ke orang yang kalian temui. Misalnya di rumah nih, kalian mau bilang ayah selamat tidur gitu. Jadi oyasumi kalian bisa bilang itu aja karena keluarga. Misalnya mau berpisah udah malam banget, kalian bisa bilang ke pacar kalian, misalnya kalian juga bisa bilang oyasumi nasai gitu. Selamat tidur, selamat istirahat, seperti itu. Jadi ini perbedaan antara konbanwa dan oyasumi nasai. Oke, next ada sayonara. Sayonara yang artinya selamat tinggal.
selamat tinggal. Sayonara di sini itu digunakan untuk ketika kalian tidak kembali lagi ke tempat yang kalian ucapkan. Misalnya kalian pindah rumah, kalian bisa bilang sayonara ke teman-teman kalian pindah ke Amerika misalnya. Jadi kalian nggak tahu kapan mau ketemu lagi kan, kayak gitu. Jadi kalian bisa pakai sayonara. Atau misalnya nih, kalian ngomong ke mantan kalian gitu kan, misalnya kan kalian nggak mau tuh ketemu lagi sama mantan kalian bisa ngomong sayonara kayak gitu. Kalian bisa bilang selamat tinggal karena kalian nggak ingin ketemu dia lagi gitu, jadi pakainya sayonara. Oke, kemudian ada jamata atau dewa mata. Jamata atau dewa mata ini artiannya sama ya, yaitu sampai jumpa. Jadi sampai jumpa lagi yang berarti kalian akan ketemu lagi nih besok atau kapan, kalian pasti bakal ketemu lagi. Misalnya teman sekolah. Nah, kalian bisa ngomong kayak gini waktu pulang sekolah, jamata, dewa mata. Kalian bisa bilang kayak gitu karena kalian akan ketemu lagi gitu. Jadi kalian pakainya jamata atau dewa mata. Berbeda dengan sayonara tadi. Jadi sayonara ini kalian benar-benar nggak akan ketemu lagi nih, atau nggak tahu kapan mau ketemu lagi. Sedangkan jamata atau dewa mata, kalian ada rencana untuk bertemu kembali. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada mata ashita. Mata ashita, yang artinya sampai jumpa besok. Oke, ashita di sini berarti besok. Ashita, besok. Jadi mata ashita artinya sampai jumpa besok. Jadi besok kalian bakal ketemu lagi nih. Jadi kalian bilangnya mata ashita. Oke, kemudian ada mata raishu. Mata raishu, sampai jumpa minggu depan. Jadi di sini kalian ada rencana untuk bertemu lagi di minggu depan gitu. Misalnya pelajaran saya nih. Pelajaran saya kan setiap seminggu sekali. Jadi saya bisa bilang hai minasang mata raishu gitu. Jadi anak-anak sampai jumpa di minggu depan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, yang berarti terima kasih. Kalian pasti udah sering banget kan dengar kosakata ini, dengar kosakata arigatou gozaimasu di mana-mana. Identik banget kan sama Jepang. Jadi arigatou gozaimasu di sini berarti terima kasih. Oke, jadi gimana sih cara jawabnya kalau ada orang bilang arigatou gozaimasu? Nah, kalian bisa bilang iie doita shimashite. Iie doita shimashite, yang berarti tidak masalah atau sama-sama. Misalnya terima kasih ya, oh iya tidak masalah, atau oh iya sama-sama, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada, biasanya ini sering menanyakan kabar ya. Jadi o genki desu ka? O genki desu ka? Yang berarti apa kabar? Atau bagaimana kabar Anda, seperti itu. Nah, cara jawabnya gimana nih sensei? Cara jawabnya, kalau kalian ngerasa diri kalian sehat atau baik-baik aja, kalian bisa bilang hai genki desu. Hai genki desu. Ya, saya sehat. Seperti itu. Tapi gimana sensei kalau misalnya saya keadaan nggak enak badan nih atau sakit? Nah, kalian bisa bilang iie genki dewa arimasen. Iie genki dewa arimasen, yang berarti tidak, saya kurang enak badan atau saya sedang tidak baik-baik saja, seperti itu. Jadi ini bagaimana cara kalian menjawab kabar ya. Misalnya ada orang bilang genki desu ka, jadi kalian bisa bilang hai genki desu atau iie genki dewa arimasen. Oke, selanjutnya sumimasen. Sumimasen, yang berarti maaf atau permisi. Jadi sumimasen di sini itu memiliki dua arti. Yang pertama ada permisi, yang kedua ada maaf. Jadi dia memiliki dua fungsi. Yang pertama itu untuk memanggil waitress, misalnya pelayan di restoran nih, misalnya kalian
kan biasa bilang permisi kayak gitu kan, manggil biar datang ke meja kalian. Nah, kalian bisa bilang sumimasen, seperti itu. Sumimasen. Nah, kegunaan yang kedua, dia sebagai permintaan maaf juga. Jadi sumimasen di sini juga bisa dipakai untuk meminta maaf. Misalnya ada salah nih, nginjek kakinya atau gimana, kalian bisa bilang sumimasen, sumimasen gitu. Jadi jawabnya gimana sensei kalau ada orang yang bilang sumimasen? Bilang aja iye daijobu, iya tidak masalah, tidak masalah, seperti itu. Jadi ini hanya bisa digunakan untuk misalnya dia bilang minta maaf, kalian bisa bilang iye daijobu ya. Jadi sumimasen di sini ingat ada dua kegunaan. Yang pertama, dia memanggil seseorang misalnya di restoran. Yang kedua, dia untuk meminta maaf. Oke, next ada gomen nasai. Gomen nasai yang berarti maaf. Jadi gomen nasai di sini juga digunakan untuk meminta maaf. Dia sama aja sih sama si sumimasen, hanya saja gomen nasai di sini biasanya dia digunakan ke yang lebih informal gitu. Jadi bukan situasi yang resmi. Jadi kalau resmi nggak boleh pakainya gomen nasai, bolehnya lebih baik pakai sumimasen. Jadi gomen nasai ini biasanya dipakai ke teman atau ke keluarga atau ke siapa yang menurut kalian lebih akrab gitu. Nggak boleh digunakan untuk ke bos atau guru atau siapa yang lebih kalian hormati. Oke, cara jawabnya gimana sensei? Dia hampir sama sama sumimasen tadi. Kalian bisa bilang iye daijobu, tidak masalah. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya ada catatan juga. Jadi ohayo gozaimasu, konnichiwa, dan konbanwa adalah salam yang hanya diucapkan saat bertemu dengan seseorang. Oleh karena itu, salam tersebut tidak digunakan saat berpisah dengan seseorang. Jadi, salam-salam di atas ini dia nggak boleh digunakan untuk berpisah. Misalnya mau pisah, ohayo gozaimasu, nggak boleh karena ini salam ya, salam di awal gitu, say hello. Jadi kalian nggak bisa pakai ini ketika akan berpisah. Kemudian yang kedua, pada saat berpisah biasanya mengucapkan sayonara. Kemudian pada saat ada rencana untuk bertemu lagi, biasanya mengucapkan ja mata, dewa mata, mata ashita, ataupun mata raishu, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Oke, kemudian di sini ada saya buat tabel bentuk formal dan informal yang kebanyakan dipakai gitu. Misalnya ohayo gozaimasu itu formal. Yang informal dia ohayo. Kemudian formalnya ada oyasumi nasai. Informal oyasumi. Kemudian formal ada arigatou gozaimasu. Informal arigato. Kemudian formal ada ogenki desu ka. Nah, informalnya kalian bisa pakai genki. Formalnya ada sumimasen, gomen nasai. Informalnya kalian bisa pakai gomen. Oke. Kemudian ada catatan lagi dari saya. Jadi ini untuk memudahkan kalian aja. Kalau misalnya kalian pengen tahu lagi nih, jadi saya catatin. Nah, bahasa formal digunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih tua, orang yang dihormati, bos di tempat kerja, guru, serta orang yang tidak dikenal secara dekat. Ini dikenal ya, dikenal secara dekat. Oke, yang kedua, bahasa informal digunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih muda atau seumuran, teman sekelas, orang yang dikenal akrab, serta keluarga.
Jadi ini perbedaan kapan sih saatnya penggunaan bahasa formal dan bahasa informal. Oke, next ada kaiwa atau percakapan. Oke, kaiwa atau percakapan. Yang pertama, jadi di sini ada Rani dan Intan Sensei. Yang pertama Rani, dia nyapa Sensei kan. Intan Sensei, ohayo gozaimasu. Lalu Intan Sensei menjawab, Rani-san, ohayo. Genki? Rani menjawab, hai, genki desu. Oke, sekali lagi. Intan Sensei, ohayo gozaimasu. Rani-san, ohayo. Genki? Hai, genki desu. Jadi di sini kalian bisa lihat sendiri bagaimana penggunaan bahasa formal dan informal ya. Jadi ini antara siswa dan guru. Kemudian selanjutnya ada Yamada Sensei dan Yuka. Yuka-san, keiki wa arigato. Keiki wa arigato. Lalu Yuka menjawab, iie, do itashimashite. Iie, do itashimashite. Oke, jadi artinya yang pertama, Intan Sensei, ohayo gozaimasu. Intan Sensei, selamat pagi. Rani-san. Kemudian Intan Sensei menjawab, Rani-san, selamat pagi juga. Sehat? Kemudian Rani menjawab, ya Sensei, sehat. Kemudian yang kedua, ini Yuka-san, keiki wa arigato. Keiki wa arigato. Jadi Sensei ini berterima kasih. Yuka-san, terima kasih ya atas kuenya. Kemudian Yuka menjawab, iie, do itashimashite. Ya Sensei, tidak masalah. Jadi keiki ini kue ya. Oke, jadi materi hari ini cukup sampai di sini aja. Jadi mungkin kalau ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung chat aja di grup kelas yang sudah saya buat. Sebisa mungkin saya jawab dengan baik. Jadi tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan jaga kebersihan. Oke. Minna koko de arigatou gozaimashita.